Luisa, Ibu Rita, selamat malam. Malam, Apa kabar Bu Rita? baik. Iya, saya sudah sering melihat wajah Anda, tapi saya senang Anda bisa hadir di sini, bukan untuk membuka luka lama, tapi sharing Anda mungkin bisa membantu kami dan pemirsa yang ada di rumah untuk menemukan jalan terbaik. Silakan apa yang bisa Anda sampaikan dan perkembangannya sampai hari ini seperti apa Bu Rita? Saya merasa bersyukur ya untuk Komisi 13 hari ini kabarnya. Oke, Saya sempat menangis, terharu, sedih karena karena kabarnya luar biasa. Saya merasa ini patut dihargai dan sangat-sangat dihargai. Berita baiknya itu yang dimana lebih lanjut lah. Kalau untuk bahasa hukumnya mungkin dengan kuasa hukum kami yang berbicara nanti. sudah ada langkah konkret artinya. Sepertinya demikian, karena saya kembali lagi kepada kuasa hukum kami nanti yang menjelaskan. Oke, Ya, langkah hukum, kuasa hukum yang akan menjelaskan. betul, Tetapi peristiwa itu terjadi, Anda yang alamin. betul, Oke, betul. boleh di-share kembali flashback peristiwa itu? Ya, betul tahun 78 ya. 78. 78. Sementara senior saya tahun 70-an. Wow. Itu betul saya mengalami hal-hal yang masih bayi, balita ya, 3 tahun. Anda umur 3 tahun waktu 3 itu? tahun saat itu. Kenapa saya bisa bilang 3 tahun? Karena saya masuk banyak senior. Jadi saya bisa tahu usia saya 3 tahun. Kira-kira 3 tahun. Betul, dan pokoknya saya itu diambil dengan mengiming-imingkan sekolah di luar negeri. Keadaan saya sulit, mama saya dikasih uang, anggaplah uang susu. Akte lahir itu diambil. Dan di mana akhirnya saya dibawa ke suatu rumah bos besar itu di Pondok Indah, saya sebut saja. Dan itu saya dilatih di sana. Udah dilatih hanya beberapa pekan maksimum dari 3 minggu mungkin 3 bulan, saya lupa ingat. Intinya mereka ada target maksimum yang harus kita bisa memperagakan atau mencari nafkah, Dari umur dibawa lah. segitu? Ya betul. Dan itu dibawa ke Oriental Circus. Dibawa ke Oriental Circus itu untuk latihan lebih sulit lagi. Karena di sana ada senior, banyak sekali senior di sana. Nah, udah ada senior supaya latihan dasar kita bisa digabungkan dengan senior-senior tersebut. Jadi harus cepatlah berjalannya waktu itu, kita harus jalan show di depan para penonton. Sudah itu usia 4 tahun. 4 tahun. Oke. Ya, dari disitulah terjadi kekerasan terjadi. Apa saja bentuk kekerasannya? Luar biasa ya. Intinya tidak ada kata kekerasan ringan di sana. Sekalipun tabok bagi kami yang keras demikian, bagi kami hal biasa. Itu tabok dengan mungilnya saya, sampai sekarang saya pun juga masih mungil. Itu pun luar biasa lah, saya dibanting tuh bagaikan bola. Main sikus dari sana lari, saya harus bisa ke sini, ya jatuh, ya jatuh, pungut lagi, lari lagi ke sini, harus dilempar lagi, masuk kolong, lempar lagi. Itu sambil tersenyum yang melakukan itu. Itu usia saya saya udah bisa bisa salto-salto seperti itu sekitar 5-6 tahun. Kita itu ada tuntutan usia-usianya. Jika tidak, di situ tidak boleh makan, dikurangin asupannya, porsinya, tambah dihukum, seperti itu. Digaji nggak? Oh tidak, Selamanya tidak digaji? selamanya. Kata mereka dianggap anak, nggak perlu gaji. Oh, itu bukan sebagai upaya tindakan latihan disiplin yang dilakukan? Apakah disiplin tadi seperti saya bahas di awal, kata pemukulan lembut saja tidak ada. Apakah bentuk disiplin kalau dengan kekerasan, banting, lempar, balik lagi, banting, lempar. Banting maksudnya tubuh Anda dibanting? Iya betul, betul. Bukan banting dalam artian latihan sirkus gitu? Ya nggak dibanting ke bawah dong. Kan gitu. Oh, Itu pala saya masih mungil, itu dibanting ke lantai. Itu kan bentuknya panggung ya. iya. Panggung itu kan bentuknya kayu. Ya lempar-lempar dan saya tuh udah setengah keliyeng. Itu tidak diizinkan, saya itu ya capek, pingsan, itu nggak diizinkan.
hajar lagi, tendang. Pokoknya intinya bangun. Kita nggak boleh bersuara, kita nggak boleh nangis. Harus tough, bangun. Nggak ada yang bantuin? Nggak ada yang berani. Senior saya banyak, nggak ada yang berani. Itu siapa yang melakukan itu? Franz Sendiri? Manangsang, ya sendiri. Katanya dia tidak mengonfirmasi soal itu, artinya itu fitnah. Bohong ya? Oh iya pasti, mana ada maling aku penjara penuh. Toh kalau 1-2 orang silakan. Tapi lihat, semakin gini, semakin dari 8 orang yang memviralkan ini. Kami membantu teman-teman kami supaya tidak ada berkelanjutan. Ternyata makin banyak. 23 totalnya. Satu demi satu akhirnya keluar ya. Betul. Padahal semuanya berusaha untuk menanam dan melupakan luka itu. Betul sekali. Kenapa Anda akhirnya kemudian berani bicara? Ya saya pikir ini udah saatnya. Satu, sosmed sudah zaman digital. Kayaknya saya yakin. Karena saya berpikir begini, netizen hakim kami. Saya merasa mereka adil. Dan kami tidak buat-buat. Anda masuk umur 3 tahun. Betul. Kemudian keluar, kabur umur berapa? Umur sekitar 14 tahun. 14 tahun. Berarti kurang lebih 11 tahunan Anda di dalam lingkaran sirkus itu. Ya bisa dibilang gitu, karena kan 3 tahun, terus dasar dulu, Iya, cari uangnya 4 tahunan. Oke, 11 tahun itu Anda bisa kabur, sekali langsung kabur atau upaya? Bersyukur, saya langsung kabur, tidak ketemu lagi, saking mungilnya saya bisa nyelip. Gimana bisa kabur akhirnya tuh ceritanya? Jadi gini, waktu saya bisa kabur itu di mana saya, ibaratnya bahasanya saling, ada teman atau karyawan yang membantu kami gini, bos ada di mana? Oh mungkin seperti ke depan, nggak tahu kemana. Mungkin ke warung atau ke toko atau kemana. Udah, kabur. Oh, pas 2 meter saat itu. bos yang dimaksud ini siapa maksudnya? Jansen, Franz, 2 orang ini yang memang sehari-hari yang pasti selalu ada. main tangan. 2 orang ini, jadi gini, setiap kita show itu kadang-kadang 1 tahun atau 3 tahun bergantian M1, M2, M3. Eksploitasi itu terjadi, M1 itu Manangsang, Sumampau, Manangsang, Franz Manangsang, Jansen Manangsang. Nah setiap terjadi pemukulan kekerasan itu adalah Franz dan Jansen Manangsang. Beda lagi yang namanya topik Jansen Manangsang kalau memperlakukan kita ini semua selalu mainannya bakyak. Oh. Lempar. Mungil loh saya badannya. Lempar itu betapa sakitnya. Suruh ngambil. Udah ambil, kita takut dong. Ini lempar lagi, timpuk, ya benjol. Hari-hari begitu? Ya, saya nggak bilang hari-hari, udahlah tiap-tiap makanan. Itu aja. Semua cerita ini sudah Anda sampaikan di DPR? Sudah. Sangat sudah. Menurut Anda kenapa sih kok berlarut-larut? Dari umur 3, kemudian 14, 11 tahun, sekarang mau 50. 50-an, oke. Kenapa baru sekarang Anda bersuara? Apakah mau nunggu yang lain juga mendukung cerita Anda? Atau yang saya katakan ke Pak Zainul tadi, yang dihadapi ini orang kuat atau seperti apa? Jujur saya sebenarnya takut. Kami semua takut. Kemarin di Komisi 3 aja saya lihat mukanya Jansen tuh merinding semua. Ada di situ? Ada. Melihat mukanya aja tuh merinding. Trauma? Ya, batin banget. Traumanya tuh rasanya di sini. Merinding, ketakutan, kayak saya tuh ngelihat hantu, tapi saya nggak takut hantu. Padahal sudah 30-an tahun nggak ketemu orang itu. Iya, betul. Saya nggak pernah ketemu lagi. Terus udah gitu, apalagi di mana dia membela diri, aduh luar biasa. Kenapa membela dirinya gimana? Kan Pak Jansen membela diri semua itu adalah bohongan, termasuk Pak Tony. Gak ada yang bilang di saat memperagakan video lagi senang-senang, foto lagi ulang tahun, foto di Borobudur lagi senang-senang. Semua itu adalah minta imbal balik. Mau senang-senang jalan-jalan dengan syarat jangan jatuh. Latihan, senyum selalu, pokoknya perfect kita. Oh, artinya aktivitas yang menyenangkan itu memang benar adanya. Adanya, tapi setahun sekali. Dan Oke. itu jika anak-anaknya lagi liburan sekolah datang. Anda disekolahkan? Oh tidak. Saya Hanya dengar ada sekedar. sekolah Iya. yang dilakukan di Sekolah tempat. kan hanya sekedar membaca menulis itu di tribun. Bukan berarti di sekolah normal ya.
formal pada umumnya, bukan. Soal cerita yang kemudian harus makan kotoran gajah ya? Ya, itu siapa? Butet. Anda atau Itu Butet, bukan. Itu Oke. bernama Butet, teman kami disetrum langsung. juga begitu ya? Ya, itu Vivi. Kalau kejadian Vivi kan saat itu di safari. Mm-mm. Kalau untuk makanan di sirkus, memang Butet itu makan kotoran gajah, ya kami juga lihat. Oh, Dan Anda iya, menyaksikan ya, Bu Rita ya? betul. Terus satu lagi saya cuma mau bilang, seperti Ida contohnya. Iya. Saya, Ida, itu orang tua mencari. Mm-mm. Orang tua saya mencari, kan katanya kali jodoh. Ini saya jelaskan. Itu apa yang kata Pak Tony. Katanya dikali jodoh, tapi kalau orang tua saya mencari, orang tua Ida kok mencari. Di saat Ida sehat, diumpetin. Di saat saya sehat, diumpetin. Saya lupa Ida umpetin di Pondok Indah atau di Safari. Kalau saya ingat, umpetinnya di Pondok Indah. Udah berselang beberapa mungkin pekan karena sirkus main itu pindah-pindah sekitar 2 minggu sekali ke kota lain. Nah disitulah baru terjadi saya dipulangin kembali dari Pondok Indah ke sirkus. Nah otomatis kalau saya udah pindah di saat ibu saya main misalnya di Manado, terus ibu saya datang. Nah otomatis dia pindah. Saya main sirkus main di Medan, otomatis kan keluarga saya nggak tahu pindahnya kemana. Jadi saya dipulangin lagi ke orientasi sirkus untuk cari nafkah. Tapi waktu kemudian berhasil kabur, Anda kembali ke keluarga? Kita tidak diizinin ketemu. Cuman hanya karena saya udah diumpetin, saya balik lagi di situ. Saya tahu nama Anda Susan. Ya, maksud saya waktu kemudian berhasil kabur dari tempat itu, Anda bisa menemui keluarga Anda nggak? Pulang kembali ke keluarga? Betul, saya ketemu. Masih Tapi tahu sudah keluarga puluhan Anda ya? tahun, tidak. Puluhan tahun kan saya masih mencari. Oh. Di situ kami diumpetin, kami tidak diizinkan. Akhirnya bisa ketemu keluarga? Gimana? Setelah rumah tangga saya hancur, itu baru ketemu. Gak lama kemudian kan saya nggak panjang ketemu dengan mama saya, udah almarhum. Oh. Cuman hanya bilang kalau saya diambil dengan Tony Sumampau beserta istri Cilien Hong, disebut di situ Ibu Yani, istrinya dari Pak Tony Sumampau. Nah itu yang mengambil saya, bahkan saya tanya akta lahirnya mana. Sama kedua orang itu, suami istri. Punya akte kelahiran? Punya akta lahiran, tapi sama Pak Tony yang belum saya terima sampai detik hari ini. Dan saya jika punya sekarang, karena berdasarkan ada keluarga yang baik, waktu saya kabur saya ditolongnya. Diasuhnya, disekolahkannya dengan keluarga tersebut. Yang berbaik hati menyekolahkan saya dan memberikan identitas masuk ke kartu keluarga. Nama Beliau. Anda nama asli atau sudah berganti? Oh sudah berganti, nama asli saya Susan. Kenapa ganti nama? Enggak ganti nama, itu kan dari si Tony Nama itu. pemberian ya? Betul. Kami semua rata-rata demikian seperti Butet. Apakah Butet orang Batak kita nggak tahu. Iya, iya. Iya, itu pertanyaan penting. Oke, sebentar. Saya coba minta pendapatnya Pak Haryanto soal ini. Karena ini kan hak asasi manusia ya Pak ya. Apa yang bisa Anda sampaikan? Di depan mata kita loh. Iya, jadi saya sebetulnya nggak bisa berkata apa-apa ya. Tadi cerita ibu yang sangat menggugah hati kita semua ya. Ternyata sejak tahun 70-an sampai hari ini kemudian disuguhkan dengan situasi perburuan kita. Perbudakan itu terjadi. Artinya ini masih sangat sistematis dan terstruktur. Jadi kalau saya ingin mengatakan bahwa konteks hak asasi manusia, nggak ada kemudian manusia yang lahir di dunia ini dengan tujuan untuk disiksa dengan menghasilkan sebuah keuntungan buat kepentingan lain. Apalagi adalah usia anak-anak. Kita nggak bicara undang-undang, nih bicara soal konsep manusia. Itu nggak ada satupun manusia yang kemudian untuk bisa dijadikan seperti itu. Apalagi kalau kita bicara soal hak asasi manusia. Di dalam konteks hak asasi manusia, kita punya namanya Undang-Undang 3799 bahwa manusia mempunyai hak yang sama di mata siapapun dan kemudian mempunyai akses yang sama. Apalagi ibu adalah anak pada saat itu. Ini sudah kejahatan yang sangat luar biasa terhadap anak, terhadap perempuan. Yang kami katakan kalau itu terjadi, maka kami sebagai manusia, sesama manusia,
kami tidak akan pernah memaafkan hal itu. Ini konteks manusianya. Dalam konteks hukum, maka kemudian kejadian ini kita bicara soal bagaimana nama-nama aktor yang disebutkan tadi. Nanti bisa dipastikan apakah persoalan ini terjadi sampai hari ini. Yang ada di Safari Bogor misalkan, yang ada di dunia pariwisata, yang ada di dunia hiburan. Saya sangat berharap dengan kesaksian ibu ini kemudian akan menambah kekuatan perempuan-perempuan yang lain untuk bisa bersuara. Karena kami punya keyakinan dimanapun pasti ada hal seperti ini. Maka kemudian kalau itu terjadi, maka ini menjadi salah satu ibu yang bisa membuka persoalan gunung es dari ibu kemudian bisa terbuka. Itu satu hal. Yang ketiga adalah kukatakan soal konteks hukum tadi. Ini kita bicara soal konteks hukum Indonesia, ada undang-undang perdagangan orang, kemudian ada undang-undang yang lain segala macam, perlindungan perempuan dan anak misalkan. Itu sudah jelas kalau memang situasinya adalah anak, kalau kita hubungkan dengan undang-undang perdagangan orang, nggak perlu 3 unsur terpenuhi. Cara dengan eksploitasi sudah terbukti dan itu adalah hukumannya sangat kejam. 13. Harus ada saksi nggak? Nggak perlu. Ketika ibu kemudian saksinya ibu sendiri, nggak perlu Iya. kemudian memberikan saksi segala macam karena anak yang sudah kemudian dengan proses dan tujuan eksploitasi nggak perlu dilihat caranya. Caranya adalah apakah tadi katanya kemudian akan dilatih segala macam, nggak perlu. Itu sudah dikatakan sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan, perbudakan yaitu perdagangan manusia anak. Ya. Ini yang harus kami lakukan. Yang kedua, Bang, ini penting juga ya. Kejadian-kejadian ini ternyata kemudian juga berdampak buruk pada akses-akses yang lain. Ketika semua orang ingin mendapatkan sebuah pekerjaan, ternyata sistem perburuhan dimanapun berada, mau di manufaktur, kemudian di hiburan, di pariwisata, perbudakan terjadi. Maka kemudian kayak ibu larinya akan kemana? Manusia hidup adalah untuk mencari pekerjaan. Kalau akses pekerjaan di dalam negeri juga perbudakan terjadi, maka mau nggak mau mereka akan terpaksa untuk bekerja di luar negeri. Yang di sana juga belum ada jaminan pelindungan yang hakiki bagi pekerja kita yang menjadi pekerja migran Indonesia. Begitu. Oke, Bapak-bapak bisa loh kalau mau mengonfirmasi sesuatu, nanya langsung ke Bu Rita boleh. Tadi Pak Sarman nanya apa? Bu, kira-kira Oriental itu masih ada nggak sih sampai sekarang? Untuk sekarang tidak ada tapi dimuseumkan. Tahun berapa tutup, Bu? Menurut berita itu 2019 ya. 2019. 19 itu ulang tahunnya Oriental Sirkus ke-50 kalau nggak salah sudah dimuseumkan. Tutup ya. Ya. Kira-kira Bu, target dari teman-teman semuanya yang menjadi korban ini apa, Bu? Target dalam hal Dalam hal proses hukum ini. berharap bisa dihukum seadil-adilnya. Itu kita minta keadilan seadil-adilnya. Keadilan menurut Bu Rita itu apa? Kalau untuk mereka 3 macan itu, 3 harimau singa itu, saya nggak tahu lah itu udah. Terus itu saya berharap, saya masih manusiawi ya. Saya cuma hanya bisa berharap diambil pemerintah. Walaupun teman-teman saya kurang setuju. Tapi saya cuma hanya berharap masih punya hati lah untuk para pekerja. Karena saya merasakan di mana toh waktu saya punya anak, saya tidak melarang anak saya ke kebun binatang. Ya. Karena apa? Di sana untuk memperkenalkan insting dan memperkenalkan IQ anak itu semua dari perkembangan pertumbuhan anak-anak saya. Kalau teman-teman ada yang lain, berharapnya mereka apa? Boykot Boykot. sebagian, tapi kembali lagi ya kita tidak tahu, lihat saja. Kemarin kan di Komisi 3 tidak ada itikat baik. Hak hidup yang selama ini dirampas tidak ingin dikembalikan. Itu rasanya biarlah proses hukum. Saya percaya kok proses hukum itu undang-undang di Indonesia masih ada dan bisa berjalan yang baik. Anda percaya? Percaya. Harus optimis. Pak Zainul? Ya, saya kira ini negara betul-betul harus hadir yang kesekian kalinya ya. Nggak bisa ini dibiarkan ini. Nggak boleh. Saya setuju dengan Mas Haryanto ini. Ini udah kejahatan kemanusiaan ini Mas. Nggak bisa ditoleransi ini. Sudah berlapis-lapis ini pelanggarannya ini. Perdagangan orang, mempekerjakan orang di bawah umur, anak, eksploitasi perempuan.
Itu kalau dijadikan satu itu ya, dalam tuntutan gitu ya Bang Sarman. Itu hukumannya berlapis-lapis loh itu. Dan ini akan menjadi presiden yang buruk. Bagaimana nanti kita bisa menikmati sebuah hiburan? Bagaimana nanti kita bisa betul-betul menikmati tawa, senyum dari para pemain sirkus? Ketika dalam hati kita kemudian jangan-jangan di belakang mereka diperlakukan seperti itu. Ya. Kita jadi sangat apa ya, Bang Doni? Menurut saya ini harus diusut secara tuntas. Ya. Nggak boleh lepas ini. Mereka berharap kepada pemerintah dan masih percaya hukum loh Pak. Artinya jangan sampai jadi bumerang ketika negara tidak hadir, hukum tidak bekerja dengan baik, bahaya loh Pak. Saya setuju. Terima kasih Ibu yang sudah memilih menempuh jalur hukum ya. Dan ini tantangan bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa hukum di negeri ini masih bisa tegak berdiri untuk warga negaranya. Kalau tidak, maka fungsi negara kita ini menjadi runtuh, Mas. Karena kan negara ini didirikan dalam rangka apa? Untuk melindungi warga negaranya. Kalau dalam bahasa agama, ya, itu ada perlindungan yang hakiki. Ini sudah menyangkut yang namanya hibdun nafas, Ya. menjaga nyawa orang. Menjaga yang disebut dengan hibdun nasl, menjaga keberlangsungan generasi yang akan datang. Ini sudah pelanggarannya sudah berlapis-lapis. Ya. Terhadap hukum negara, hukum agama, kemanusiaan gitu. Oke. Ya. Ini akhirnya saya bertanya lagi, Bang Sarman. Ini kan pengusaha ini pelakunya itu. Jangan sampai gara-gara 1-2 orang ya, citra pengusaha Indonesia itu rusak gitu loh. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat? Meyakinkanlah publik kita bahwa ini hanya kasus saja. Iya. Bu, Ibu pernah ingat nggak zamannya Ibu dulu pernah show di Kabanjahe, Sumatera Utara? Kami keliling Indonesia, jadi Ya. pasti full. Saya waktu SD, mungkin kelas 5 atau kelas 6 tahun 78, 79, saya pernah menonton itu di Kabanjahe. Jangan-jangan Ibu ada di sana waktu itu. Ya. Mungkin saya masih di Pondok Indah. Tapi bagi kami penonton pada saat itu, ketika kami melihat bereaksi sirkus itu, yang kami lihat adalah sungguh keajaiban. Manusia sekecil itu mampu melaksanakan seperti itu. Ya. Bahwa kami merasa bahwa itu adalah talenta-talenta muda yang baik, yang bagus, yang dibina dengan baik. Betul. Tapi ternyata 40 tahun kemudian, saat ini, kita baru tahu Hasil eksploitasi ternyata. bahwa itu adalah Iya. terjadi eksploitasi. Kalau mungkin dari awal manusia orang-orang tahu, mungkin gak ada yang nonton, Bu. Terus terang aja. Ya kan? Gak ada yang nonton itu. Tapi mengapa 40 tahun kemudian ini baru terungkap kembali. Tapi apapun itu, Bu, kita mendengar cerita teman-teman termasuk Ibu, yang ada dalam hati kita adalah hati yang terbakar sebenarnya. Kok bisa ya sesama anak bangsa seperti ini? Ya. Ibu masih kecil seperti itu, bukan orang tua sendiri tapi diperlakukan seperti itu, kita juga mendengar sangat-sangat gemes banget gitu loh. Ya. Masih anak sekecil itu. Tapi bagaimanapun Ibu dan kawan-kawan adalah pahlawan sejati dalam hal ini. Karena kita tidak ingin siapapun pengusaha pemilik sirkus ke depan tidak melakukan praktek-praktek seperti itu. Karena penonton tahu bahwa itu adalah talenta-talenta, itu bakat mereka. Itu yang penonton tahu loh, Bu. Ya, ketika Ibu selesai kita tepuk tangan, kita gembira sekali. Oh gila, hebat sekali. Kita terpukau dengan penampilan Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata di balik itu bukan Siksaan. talenta sebenarnya. Tapi eksploitasi yang dipaksakan dan penyiksaan yang Bapak Ibu alami untuk melakukan hal itu. Nah, sehingga ini akan menjadi satu catatan. Pak Doni, saat ini ada Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum. HAM Ya, tersendiri. HAM sendiri. Saya rasa ini udah saatnya untuk turun tangan. Ya. Karena ini masalah HAM. Ya, ini harus diluruskan. Cuma yang mau saya tanyakan sekaligus konfirmasi, emang untuk jadi pengusaha sukses itu harus sadis dan kejam? Oh Pak? tidak dong. Tidak. Tidak. Ini kasuistik juga. Ya kan? Sampai Jutaan seorang ribuan. Rita dan teman-temannya nggak Pengusaha berani banyak loh. yang sukses tidak melakukan hal-hal seperti itu. Oke. Ini tetap kasuistik.
Iya. Tapi yang saya katakan tadi, mereka adalah pahlawan-pahlawan yang harus kita hargai Iya. supaya ke depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini di bidang apapun. Oh, iya. Bukan hanya di industri sirkus, Betul. tapi di bidang apapun, di Iya. bidang usaha apapun, jangan lagi ada praktek-praktek seperti ini. Itu menjadi harapan kami dan kami tidak mau kasus Surabaya, kasus sirkus ini tanda kutip menjadi oh ini loh wajah pengusaha Indonesia. Jangan dong. Iya, jangan dong. Ini kasuistik. Iya, oke. Dan ini harus segera dituntaskan. Kita tunggu gebrakan Kementerian Hukum dan HAM. Saya rasa ini udah puluhan tahun, pasti datanya ada. Ya, sekarang ini luruskan. Kalau memang bersalah, ya harus dihukum. Ya, kalau memang mereka punya hak, ya berikan hak mereka. Iya, saya pinjam kata-kata abang tadi, ini bisa terjadi di sekitar kita. Ya, nggak usah lihat jauh-jauh. Oke, kalau kita anggap kasus sirkus ini dekat, tapi mungkin saja di sebelah kiri, sebelah kanan kita, di tempat Betul. Anda misalnya seorang pengusaha tanpa sadar melakukan eksploitasi atau perbudakan. Saya coba minta pendapat Mas Wahyu sebagai seorang profesional hukum. Ya, Mas Wahyu masih bersama kami ya dari Surabaya. Ya, masih. Ya, Mas Wahyu, Anda kan mengikuti perbincangan kami di sini dan ada Bu Rita yang menjadi korban. Dari kacamata hukum, seberapa kuat sih orang-orang seperti ini yang kemudian sudah membuka luka lama yang menyakitkan itu bisa dibela kalau memang yang dihadapi ini dalam tanda petik orang yang aksesnya kuat, ya jaringannya besar dan kemana-mana gitu. Pandangan profesional Anda seperti apa, Mas Wahyu? Ya, yang jelas bahwasannya di sekitar kita ini ada pihak-pihak ataupun instansi yang punya kewenangan dan punya peran sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kalau dari dalam hal yang kecil aja, dalam hal ketenagakerjaan, tentunya Dinas Tenaga Kerja punya peranan yang lebih optimal kembali, karena memang terus terang aja hal kejadian semacam ini kan sudah lewat daripada sisi pengawasan. Contoh yang ada di Surabaya ini aja. Nah, paling tidak hal demikian ini bisa dilakukan perbaikan ke depannya. Dan tentunya juga kalau toh misalkan saya yakin bahwasannya regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, khususnya yang ada di daerah, yang secara spesifik yang itu tidak diatur dalam regulasi yang lebih tinggi tingkatannya, tentunya ini perlu sosialisasi yang sangat gencar sekali. Sehingga rekan-rekan kita atau adik-adik kita yang memasuki dunia kerja, itu pun juga memahami regulasi yang berlaku itu seperti apa sebelum dia memasuki dunia kerja. Sehingga dia bisa melakukan antisipasi dan melakukan pertimbangan yang lain-lain. Nah, saya rasa seperti itu. Mungkin kalau kita menyikapi hal yang terkecil, contoh seperti yang kejadian yang ada di Surabaya. Demikian, Mas. Ya, baik. Ya, saya kembali ke Bu Rita. Bu Rita, kalau misalnya di depan Anda saat ini ada 3 tokoh, Anda masih ingat nama lengkap 3 orang itu? Jansen Manangsang, Frans Manangsang, dan Tony Sumampau. Ya, anggap saja bapak-bapak ini adalah 3 nama itu. Jangan dong, Bang. Iya, saya pinjam dulu ya. Kata Bu Rita tadi harimau dan macan. Itu yang sering kita lihat juga di Taman Safari kan. Tapi ternyata harimau dan macan yang Anda sebutkan tadi itu malah mencakar keluarganya. Seandainya di depan Anda ada ketiga nama itu, apa yang ingin Anda sampaikan sekarang? Dari hati yang paling dalam, Ya. secara pribadi saja saya utarakan, udah semakin umur, malu sama umur, usia kita nggak tahu sampai di mana, eksploitasi yang mereka hadapi itu, saya nggak kebayang. Kembali lagi dulu, maaf saya untuk flashback, kembali lagi puluhan tahun kami ingin bersuara tuh berat, takut ngeliat mereka bertiga itu, jangankan bertiga, baru 1 orang Jansen di Komisi 3 aja kita udah merinding. Jadi berharap intinya kapan lagi kalau bukan berubah dari sekarang. Dan jika tidak ingin berubah, ya itu memang haknya. Biarlah di akhirat aja. Itu 1. Kedua, terserah mau ngomong apa, mau bicara apa. Kalau memang Tuhan sudah buka jalan, siapa berani menutupnya? Itu aja pesan saya. Anda sudah memaafkan secara pribadi? Oh, jujur pribadi ya, tidak. Terakhir yang kami rasakan di Komisi 3,
kok ngelihat dia saja satu orang, baru satu orang, bahkan melihat di beberapa podcast, entah kenapa merinding sama di sini tuh nyesek. Tapi saya hanya berusaha untuk memberi mereka sadarlah, teguran untuk mengerti, ingat umur loh. Cuman bilang ingat umur loh. Kapan lagi? Saya 50, beliau Lebih senior ya. ya jauh 80-an. Dimana kalau dibilang masih kecil, Ya. akte lahir kami tidak diketahui karena mereka masih kecil. Usia saya 50, mereka 80-an. Kok jauh banget ngebohongnya, kan seperti itu Ya. perbedaannya. Tapi kan ini sudah kasus ini sempat terbuka ya beberapa tahun lalu. Tahun 1997. Iya. Ya, itu Zaman yang saya Pak- kecewa dengan Komnas HAM. Pak Muladi ya masih di Komnas. Betul. Hanya suruh menunggu. Saat itu Ibu Vivi ya. Oke. Itu saya kecewa banget. Nah, sekarang kemudian terungkap lagi. Iya. Terungkap lagi, betul. Tentunya Anda berharap ini bisa tuntas dong. Betul, dan saya sudah melapor juga. Malah dapat SP3. Awalnya mulanya itu diretensi bilangnya. 3 bulan tidak diproses, hanya bilang SP3. Kenapa Tahu-tahu menurut hanya Anda? SP3. Kira-kira kenapa sampai yang tadinya sudah terungkap tiba-tiba SP3 kemudian? Kayaknya netizen pinter, nggak perlu saya jawab deh. Tahulah Komnas HAM seperti apa. Fair. Karena saya merasakan itu. Langsung kehidupan saya. Kalau enggak, kalau udah selesai di masa itu yang seperti Pak Tony bilang, kok nggak diungkap bla 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 dan lain sebagainya. Nggak akan terjadi seperti ini. Karena Oke. dunia sosmed sudah sangat mempermudah kita komunikasi, yuk kita sama-sama. Ya. Kita bersyukur media sosial ya bisa Betul membantu menyampaikan pesan-pesan yang sebelumnya tidak banyak orang boleh tahu ya. Betul banget. Soal penderitaan Anda. Oke, saya juga minta produser saya minta tolong Kakak Reni ada komentar di channel YouTube Nusantara TV. Ada satu yaitu dari Eri Rifai. Terima kasih sudah meneruskan komentar. Bunyinya. Oke, pelan-pelan. Yang pertama soal pabrik yang tidak membayarkan apa istilahnya upah ya. Oke, pertanyaan berarti ya, itu pelanggaran atau tidak? Oke, nanti dijawab. Kemudian yang kedua, oh banyak komentar. Pilih salah satu, produser. Oke, ini menarik Bapak-Bapak. Nanti kita diskusikan. Ada yang komen bahwa nggak bakalan ada yang peduli soal kasus ini selama belum ada amplop. Oke, ada lagi yang komentar. Ini bagus, bisa diangkat jadi film. Oke, tapi saya tidak mau menjual kesedihannya Bu Rita ya. Oke, ini komentar dari penonton kita. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Kita rehat sebentar, Merah Putih segera kembali sesaat lagi.